Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan kode etik profesi akuntan IAI yang beranggotakan saya sendiri Aulia Zahrani, NIM 484, Lilis Widiasari, NIM 487, Yuanita Retno Utari, NIM 496, dan Cantika Nova Andrea, NIM 505. Kita mulai dari pendahuluan. Dalam menghadapi tantangan yang semakin besar, kemajuan ekonomi mendorong timbulnya pelaku usaha baru yang berakibat pada persaingan usaha yang semakin tajam. Terkadang dalam mencapai tujuan usaha, para pelaku usaha melakukan tindakan yang mengabaikan moral dan etika bisnis. Hal tersebut dapat dikatakan melanggar profesi seorang akuntan. Terdapat banyak kasus perusahaan yang melakukan beberapa pelanggaran etika. Pelanggaran dapat terjadi akibat akuntan publik, intern maupun pemerintah. Untuk yang pertama, akuntan publik dikatakan melanggar dikarenakan laporan keuangan dilakukan dengan menyatakan opsi wajar tanpa pengecualian. Hal tersebut tidak memenuhi SPAP. Yang kedua, akuntan intern melanggar etika dengan melakukan rekayasa data akuntansi dalam menunjukkan kinerja perusahaan supaya terlihat lebih baik dari sebenarnya. Yang ketiga, akuntan pemerintah melanggar etika dengan melakukan pemeriksaan yang tidak semestinya karena mendapatkan insentif dari pihak laporan keuangan yang diperiksa. Berikutnya, manfaat kode etik Matteo Pereira. Yang pertama, para ahli lebih menyadari pentingnya aspek moral pekerjaannya. Yang kedua, sebagai rujukan yang bisa diakses dengan mudah. Yang ketiga, persepsi kode etik yang konkret bisa diimplementasikan di segala situasi. Yang keempat, anggota akan melakukan tindakan lebih sesuai dengan standar profesi. Dan yang kelima, sebagai pedoman dalam melakukan penilaian terhadap perilaku atau kebijakan. Kode etik profesi berusaha untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok, khusus dalam masyarakat, melalui ketentuan-ketentuan tertulis, dengan harapan mampu dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Dengan adanya kepastian, maka klien akan lebih mempercayakan kepentingannya kepada profesi akuntan. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi adalah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Tanggung jawab profesi diperlukan sebagai konsekuensi logis dan keharusan profesi untuk menjaga kepercayaan publik. Prinsip ini menyiaratkan bahwa publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Kepentingan publik itu akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Hasil kerja profesi akuntan untuk kepentingan publik. Terus yang selanjutnya, yang ketiga integritas. Integritas yaitu sikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis, terus terang dan menyatakan yang sebenarnya. Akuntan tidak boleh sengaja berkaitan dengan laporan, komunikasi atau informasi lain ketika itu akuntan tidak dapat dipercaya karena berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material. Berisi pernyataan informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, menghilangkan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan. Yang keempat yaitu objektivitas. Objektivitas sendiri itu tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika
suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi dan kehati-hatian profesional untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis yang kini telah ketentuan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku, memberikan jasa klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional. Kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis profesional dan bisnis yang relevan. Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu. Yang keenam yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan adalah menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya rekan bisnis atau anggota keluarga, menjaga kerahasiaan informasi dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja, menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja, tidak menggunakan informasi yang rahasia diperoleh dari hubungan profesional dari hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, dan tidak menggunakan pengungkapan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis. Yang ketujuh yaitu perilaku profesional, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Akuntan tuh harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya serta tidak, yang pertama, membuat pernyataan berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang telah diperoleh, atau yang kedua, membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak mendukung. Yang kedelapan yaitu standar teknis. Standar teknis yaitu setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahlian dan kehati-hatian, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan jasa selama penugasan tersebut berjalan dengan prinsip integritas, objektivitas. Kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Di sini menunjukkan struktur etika Institut Akuntansi Indonesia melalui bagan. Yang pertama ada prinsip etika. Nah, itu disahkan oleh Kongres IAI untuk seluruh anggota IAI. Yang kedua yaitu aturan etika. Aturan etika tersebut disahkan oleh rapat anggota kompeten dan institut profesi sejenis. Yang ketiga yaitu interpretasi etika. Nah, itu dilaksanakan oleh pengurus kompartemen atau institut profesi sejenis. Yang terakhir yaitu tanya jawab. Tanya jawab tersebut dilakukan oleh Dewan Standar Profesi Kompeten atau Institut Profesi sejenis. Selanjutnya yaitu rangka kode etik IAI. Yang paling atas sendiri ada prinsip etika yang terdiri atas 8 prinsip etika yang telah dijelaskan tadi, yaitu oleh IAI Pusat. Terus ke bawah ada aturan etika oleh IAI-KAP. Nah, itu selanjutnya ke bawah lagi itu ada independensi, integritas, objektivitas, standar umum, prinsip akti, terus tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan, tanggung jawab dalam praktisi lain itu pada rapat anggota IAI-KAP. Terus ke bawah lagi itu ada interpretasi aturan. Nah, itu pengurus IAI-KAP.
Terus ada tanya dan jawab oleh Dewan SPAP. Kasus pelanggaran kode etik akuntan. Yang pertama, manipulasi laporan keuangan PT KAI. Tahun 2005, PT KAI menerbitkan laporan keuntungan tahunan perusahaan. Di dalamnya memaparkan bahwa perusahaan meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Tetapi apabila dilihat lebih teliti, sebenarnya perusahaan dinyatakan mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Diketahui bahwa PT Kereta Api Indonesia mengalami kerugian dikarenakan selama 3 tahun tidak dapat menarik pajak pihak ketiga, di mana pajak pihak ketiga ini dinyatakan sebagai pendapatan dalam laporan keuangan. Tetapi berdasarkan standar akuntansi keuangan, hal ini tidak masuk dalam kelompok pendapatan atau aset. Maka dari itu terjadi kesalahan dalam mencatat transaksi. Di samping itu, PT KAI menduga kesalahan pencatatan dikarenakan adanya perbedaan persepsi terkait dengan pencatatan piutang yang tak tertagih. Ada oknum yang berpendapat bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih bukan merupakan pendapatan. Tetapi juga ada oknum yang berpendapat bahwa piutang yang tak tertagih dapat diakui sebagai pendapatan. Yang kedua, ada kasus PT Muzatek, PT Luhur Arta Kencana, dan Apartemen Wansa Hijau. Tahun 2004 terjadi pelanggaran kode etik akuntan yang dilakukan oleh Petrus dalam laporan keuangan PT Muzatek Jaya pada tahun 2001 sampai 2004. Selain itu, Petrus juga melakukan tindakan penyalahan atas pembatasan penugasan audit, di mana melakukan audit terhadap PT Muzatek, PT Luhur Arta Kencana, dan Apartemen Wansa Hijau. Akibatnya, Menteri Keuangan memberi sanksi berupa pembekuan izin karena melanggar SPAP kepada Dr. Andes Petrus Mitra Winata selaku akuntan publik dari Kantor Akuntan Publik Dr. Andes Mitra Winata. Ketiga, manipulasi KAP Andersen dan Enron. Untuk melakukan audit internal dan audit eksternal, Enron Corporation menggunakan jasa Arthur Andersen. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun 1985. Yang mana juga untuk kantor-kantor cabangnya, dengan kontribusi omset sebesar 10 miliar US dollar per tahun, menjadikan Enron Corporation sebagai salah satu klien terbesar Andersen. Untuk meningkatkan keuntungan yang selama ini telah dicapai, maka Enron Corporation buka partnership yang diberi nama Special Purpose Partnership. Untuk setiap partnership Enron hanya memiliki satu partner dagang, dan partner dagang tersebut hanya menyerahkan modal yang relatif kecil, kisaran 3% dari jumlah modal keseluruhan. Sehingga orang awam akan bertanya mengapa Enron minat melakukan hal tersebut. Timbul banyak pertanyaan dari mana Enron dapat membiayai perseroan-perseroannya. Ternyata Enron dapat membiayai perseroan-perseroan tersebut dengan meminjamkan saham Enron di sini sebagai induk perusahaan kepada Enron anak perusahaan. Singkatnya, Enron melakukan transaksi kepada dirinya sendiri. Enron tidak pernah menunjukkan laporan keuangan pada pemegang saham ataupun Security Exchange Commission. Enron telah memindahkan kewajiban utangnya sebesar 69 juta US dollar dari induk perusahaan ke perseroannya. Akibatnya, Enron dapat menyembunyikan utangnya sebesar 1,2 miliar US dollar. Yang akan berakibat juga pada laporan keuangan perusahaan yang terlihat sangat atraktif. Sehingga harga saham Enron melonjak sebesar 90 US dollar pada Februari 2001. Pelanggaran yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun akhirnya mulai terungkap ketika ada laporan dari Sharon Watkin yang merupakan seorang eksekutif Enron. Akibatnya saham Enron mulai anjlok dan mengalami kebangkrutan. Keempat, kasus AP biasa Sitepu. Setelah diselidiki akibat kejanggalan yang ada, alhasil ditemukannya terdapat 4 kegiatan data laporan keuangan yang seharusnya dibuat namun tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik yang mengakibatkan adanya kesalahan mencatat proses kredit dan diduga karena adanya korupsi. Kredit macet sebesar 52 miliar atas nama perusahaan Raden Motor nasabah Bank BRI. Kelima, kasus AP dari Kantor Akuntan Publik Hirtanto, Joko, Ika, dan Sutrisno. Dalam melakukan pembatasan penugasan pengauditan, ditemukannya pelanggaran atas laporan keuangan PT Mio Teknologi Tbk. Ternyata pelanggaran penugasan ini sudah dilakukan sejak tahun buku 2002 sampai 2005. Keenam, kasus akuntan publik Justinus Aditya Sidarta.
Laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi diduga terdapat pelanggaran dikarenakan tidak sesuai dengan standar teknis yang dilakukan oleh anggota, yaitu melaksanakan jasa profesional sesuai dengan prinsip teknis dan standar profesional sesuai keahlian dan kehati-hatian. Ketujuh, kasus KPMG Sidarta dan Harsono. Pada September tahun 2001 terjadi kasus pelanggaran kode etik akuntan pada KPMG Sidarta dan Harsono. Kantor akuntan publik ternama ini harus mengakui kesalahannya karena sudah terbukti melakukan penyogokan terhadap aparat pajak di Indonesia yang bernilai sebesar 75 US dollar. Pelanggaran ini berawal dari penerbitan faktur palsu oleh KPMG terhadap PT Eastman Christensen yang merupakan anak perusahaan Baker Hughes Inc., yaitu perusahaan luar negeri dan tercatat dalam Bursa Efek New York. Hal itu dilakukan dengan tujuan melakukan penurunan terhadap kewajiban pajak dari yang semula sebesar 3,2 juta US dollar turun menjadi 270.000 US dollar. Maka dari itu, penasihat anti suap Baker merasa khawatir akan pelanggaran yang dilakukan anak perusahaannya. Untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi pada perusahaan, memilih melaporkan anak perusahaannya dan melakukan pemecatan terhadap eksekutifnya oleh Badan Pengawas Pasar Modal Amerika Serikat Securities and Exchange Commission dijerat dengan Foreign Corrupt Practices Act, merupakan undang-undang anti korupsi bagi perusahaan Amerika di luar negeri. Hal tersebut mengakibatkan Baker dari KPMG terjerat ke pelanggaran di Pengadilan Distrik Texas. Namun pada akhirnya kasus ini dapat diselesaikan tanpa di meja pengadilan sehingga KPMG dapat terselamatkan. Ke-8, kasus Hans Tuanakota dan Mustafa. Persediaan yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan sehingga mengakibatkan pencatatan yang salah. PT Kimia Farma menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma pada 31 Desember 2001. Sedangkan penyajian yang keliru diakibatkan oleh penjualan yang dilakukan dengan mencatat penjualan ganda. Ke-9, kasus Mulyana W. Kusuma. Kasus ini terjadi pada tahun 2004, di mana Mulyana W. Kusuma, seorang anggota KPU yang diduga menyuap anggota BPK yang melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Logistik pemilu ini meliputi surat suara, kotak suara, tinta, dan amplop suara. Dalam pemeriksaan oleh Badan dan BPK, anggota KPU ini benar melakukan kesalahan pada laporan keuangan, sehingga BPK meminta kepadanya untuk mengoreksi kesalahan dan melakukan pembenaran atas laporan keuangannya. BPK akan memeriksa laporan ini kembali setelah 1 bulan kemudian. Namun dalam waktu 1 bulan itu laporan belum selesai juga. Tetapi pihak BPK masih berbaik hati dengan memberikan waktu tambahan. Mulyana W. Kusuma ditangkap dengan tuduhan melakukan penyuapan kepada anggota auditor BPK yakni Salman Khairiansyah. Penangkapan ini tercipta karena kerjasama antara tim intelijen KPK dan tim auditor BPK. Dalam melakukan kerjasama ini, Salman Khairiansyah menggunakan alat perekam pada saat pertemuannya dengan Mulyana W. Kusuma. Hal ini dilakukan untuk membuktikan Mulyana W. Kusuma hendak melakukan penyogokan terhadap dirinya yang bekerja sebagai auditor BPK. Dalam penangkapan ini banyak menimbulkan pro dan kontra terhadap tindakan yang dilakukan oleh Salman Khairiansyah. Pihak yang pro berpendapat bahwa Salman Khairiansyah sudah berjasa dalam mengungkap kasus ini, sedangkan pihak yang kontra berpendapat bahwa Salman Khairiansyah yang seharusnya tidak melakukan tindakan tersebut dikarenakan melanggar kode etik akuntan. Dan yang ke-10, 9 KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Pada tanggal 19 April 2001, Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan kepada polisi meminta agar menyelidiki 9 kantor akuntan publik. Hal ini terjadi karena ada laporan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP
yang diduga karena telah terjadi kolusi dengan pihak bank yang diaudit pada tahun 1994 sampai 1997. 9 KAP ini mengaudit sekitar 36 bank yang tidak sesuai dengan pelaksanaan audit. Oleh karena itu, hasil dari audit bank tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga bank-bank tersebut masuk di antara bank-bank yang dibekukan oleh pemerintah yang dampaknya pada tahun 1999 kegiatan usaha bank-bank tersebut tidak diperbolehkan. Kesembilan KAP yang melanggar kode etik akuntan antara lain AI dan R, HT dan M, HNR, JM dan R, PU dan R, RY, S dan S, SD dan R, dan RBT dan R. ICW berpendapat bahwa kesalahan pemaparan laporan keuangan yang terjadi memang disengaja dan berusaha menutupi penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik menurut American Speech Language Hearing Association yang dikutip Jimli Asidiki menyatakan bahwa pada sistem sanksi etika, bentuk sanksi-sanksi yang dapat diterapkan meliputi yang pertama, teguran atau reprimen, yang kedua, suatu pernyataan atau mosi tidak percaya yang disampaikan secara terbuka serta dipublikasikan di media asosiasi yang bertujuan agar diketahui oleh sesama anggota dan masyarakat luas. Yang ketiga, revocation atau pencabutan status keanggotaan untuk waktu tertentu, yaitu selama 5 tahun atau dapat pula dijatuhkan untuk seumur hidup sampai meninggal dunia. Yang keempat, suspension atau penangguhan keanggotaan untuk sementara waktu. Yang kelima, withholding atau sanksi penangguhan proses registrasi keanggotaan. Yang keenam, desist orders atau sebagai tambahan bentuk sanksi lain. Sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik. Sanksi dapat diberikan kepada kantor akuntan publik yang berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pertama, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Ayat 1 meliputi rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, dan atau denda. Sanksi pelanggaran atas kode etik di media sosial terdapat 3. Yang pertama, mendapat peringatan. Pada sanksi ini, pelaku akan mendapatkan suatu peringatan halus, misalnya apabila jika seseorang menyebutkan suatu instansi yang terkait, akan tetapi tingkatannya belum tinggi, kemungkinan hal yang akan terjadi si pelaku tersebut akan menerima pesan email yang berisi suatu peringatan. Namun, apabila tidak diklarifikasi, kemungkinan besar untuk berlanjut ke tingkat selanjutnya berupa sanksi peringatan keras ataupun lainnya. Yang kedua, pemblokiran. Sebagai contoh, apabila seorang pelaku meng-up status yang di dalamnya mengandung unsur sara atau mungkin mengupload suatu unsur pornografi, baik berupa gambar maupun dalam bentuk yang lain, hal tersebut merupakan suatu contoh pelanggaran dalam kasus yang berbeda-beda. Kemungkinan besar untuk kasus tersebut akan dilakukan penindaklanjutan berupa pemblokiran akun, di mana si pelaku tersebut melakukan aksinya. Misalnya saja sebuah akun pribadi sosial yang tidak bertanggung jawab, yang dengan sengaja membentuk grup yang melecehkan agama, lalu ada pihak lain yang merasa tersinggung atas perbuatan si pelaku, maka akan ada kemungkinan besar akun tersebut akan dinonaktifkan oleh server dengan secara otomatis. Sanksi pelanggaran atas kode etik di media sosial yang ketiga, hukum pidana atau perdata. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud pasal 23 ayat 3. Selanjutnya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik
menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 33. Selanjutnya, gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 adalah sebagian dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE yang terdiri dari 54 pasal. Berikutnya, ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika. Ada 5 ancaman terkait dengan kepatuhan prinsip dasar etika. Yang pertama, ancaman pribadi, yaitu akuntan berkepentingan langsung kepada klien terkait dengan keuangan. Selain itu juga menawarkan imbalan rendah untuk klien baru. Hal ini yang menjadikan ancaman bagi akuntan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesional dan teknis yang berlaku. Yang kedua, ada ancaman telaah pribadi. Dalam hal ini, akuntan melakukan penerbitan asuransi atas efektivitas operasi sistem keuangan, kemudian akuntan akan melakukan sistem tersebut. Akuntan bertugas dalam melakukan persiapan data asli yang berguna untuk mendapatkan catatan mengenai hal pokok suatu asuransi. Yang ketiga, ancaman advokasi. Dalam hal ini, akuntan melakukan promosi berkaitan dengan kepentingan seorang klien. Akuntan melakukan tindakan sebagai penasihat yang bertugas mewakili klien jika terjadi pertengkaran dengan pihak ketiga, sehingga seorang akuntan dapat melobi berkaitan dengan proses legislasi terhadap kepentingan klien. Untuk ancaman yang berikutnya, yang keempat, yaitu ancaman kedekatan. Dalam hal ini, akuntan mempunyai anggota keluarga yang bekerja baik sebagai direktur, komisaris, ataupun pejabat eksekutif klien. Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien dari klien atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perihal pokok dari suatu perikatan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai rekan perikatan, anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan audit. Yang kelima, ancaman intimidasi. Akuntan yang sedang terancam kehilangan klien atau dipecat karena adanya pertengkaran berkaitan dengan masalah profesional, sehingga akuntan merasa tertekan dalam menanggapi persetujuan dari klien, disebabkan klien lebih mampu dalam masalah yang diperdebatkan. Masalah ini akan semakin besar manakala seorang akuntan mengetahui bahwa promosi tidak akan dilakukan kecuali akuntan setuju melakukan pencatatan akuntansi yang tidak tepat. Ketika seorang akuntan telah menerima hadiah dari klien, klien tersebut mengancam penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan. Hal tersebut merupakan ancaman intimidasi yang diterima oleh seorang akuntan terhadap keprofesionalannya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.